Jika kita menilai dari dua jenis investasi ini, maka yang lebih besar kemungkinannya untuk menghasilkan uang adalah saham. Karena investasi saham dapat mengalami pergerakan yang tidak terbatas. Sedangkan obligasi, Anda hanya mendapatkan uang dari pembayaran kupon atau imbal hasil yang dimana pembayarannya tetap. Dan juga Anda dapat menghasilkan uang dari selisih harga beli obligasi Anda dengan harga jual obligasi Anda. Tetapi jika kita melihat dari segi resiko yang ditanggung, maka saham memiliki resiko yang lebih besar. Karena dengan kemungkinan imbal hasil yang lebih besar, maka ada juga kemungkinan bahwa Anda mengalami kerugian yang sama besarnya. Dan resiko terberat dari berinvestasi di saham adalah perusahaan yang Anda beli dapat di delisting dari bursa, atau dengan kata lain bahwa perusahaan yang Anda beli bangkrut. Dan menurut aturan perusahaan yang bangkrut harus melunasi hutang-hutangnya terlebih dahulu, baru setelah ada sisa uang akan dibagikan kepada semua pemegang saham sebagai ganti rugi. Tetapi berbeda dengan obligasi yang dimana investasi Anda dijamin oleh pemerintah. Karena menurut UU nomor 24 tahun 2002 tentang surat utang negara, di sana tertulis bahwa pemerintah wajib membayar utang bunga dan pokok setiap surat utang negara pada saat jatuh tempo. Sehingga dari UU tersebut dapat dikatakan bahwa jika Anda berinvestasi di obligasi pemerintah, maka kemungkinan investasi Anda untuk tidak terbayar adalah kecil, kecuali negara kita ini bangkrut. Jadi, kesimpulannya adalah jika Anda berinvestasi di saham, Anda memiliki kemungkinan untuk menghasilkan uang atau capital gain yang sangat besar. Tetapi juga disertai dengan kemungkinan untuk mengalami kerugian yang besar juga, atau lebih buruk lagi sampai tidak bernilai. Sedangkan jika Anda berinvestasi di obligasi, maka Anda hanya akan mendapatkan keuntungan dari kupon. Dan Anda juga dapat mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual Anda. Sedangkan resiko yang Anda tanggung hampir tidak ada, kecuali negara atau perusahaan yang Anda beli obligasinya mengalami kebangkrutan. Sekarang saya akan menjelaskan hubungan antara saham dengan obligasi. Seperti yang dapat Anda lihat dari chart berikut, Anda dapat melihat bahwa terkadang pergerakan harga saham ada yang sejalan dengan pergerakan yield obligasi dan ada yang berlawanan sama sekali. Mengapa kedua instrumen ini saling berhubungan? Karena ibaratnya kedua instrumen ini seperti orang yang saling berebut modal. Kedua instrumen ini saling mempromosikan diri mereka dengan masing-masing keuntungan dan risiko yang dimilikinya.